Mas Temon gitu ya. Kemarin hari Senin ya kita dapat kabar bahwa Cing Abdel baru tertimpa musibah kedukaan gitu ya. Putri sulungnya meninggal dunia di usia 22 tahun. Dan ini memang secara langsung juga Cing Abdel memposting di Instagramnya gitu ya. Meninggal pada 10 April jam 16 karena sakit dan telah dimakamkan pada hari itu juga begitu. Mas Temon sudah melayat kah? Tahu kabar ini dari mana? Dari grup, kita kan punya grup Radio SK. Karena kan Abdul juga salah satu penyiar Radio SK juga. Taunya dari situ, dari grup SK. Jadi bukan dari IG apa segala macam, enggak. Dari grup ya? Dari grup. Tapi udah melayat kah? Belum. Sudah langsung nelpon atau apa? Belum, karena kan kalau mengucapkan udah lewat ya, grup. Kalau misalnya untuk apa namanya, untuk mengetahui atau cerita-ceritanya seperti apa, mungkin nanti ada waktunya. Karena kita sama-sama udah tahu kayak gitu, sudah apa namanya, udah terbiasa lah. Karena kan kalau kayak sekarang ini kan mungkin lagi berduka, lagi repot ngurusan sini. Kalau saya nelpon kan kalau menurut saya kurang etis. Kayak Del gimana Del? kepo ini, banget. Iya, Ya. apa orang lagi berduka, kita repotkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya sama Abdul sih udah tahu lah timingnya, begitu. Makanya pada kesempatan ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya seperti itu. Ini kan ada kalau kita lihat di Instagram juga banyak teman-teman artis yang mengucapkan bela sungkawa. Orang pada nyari kok Temon nggak ada gitu. Ya udah sebenarnya udah menyebutkan, udah mengucapkan bela sungkawa. Dan memang bentuk pertemanannya seperti itu ya. Banyak orang kan yang bertanya-tanya kok usianya masih muda meninggal, kenapa sakit apa gitu. Bahkan Mas Temon sendiri juga saya sendiri belum tahu. Tapi nanti kalau memang udah tahu ya kan. Acara ini kan Rumpi No Secret, itu pasti akan saya kasih tahu. Kalau memang nggak tahu, saya nggak berani untuk ngarang-ngarang atau menduga-duga, itu bukan tipe saya lah. Tapi kan Mas Temon kan udah berteman lama ya? Lama. Pernah ketemu sama Keisha almarhumah ini? Belum pernah juga. Saya tuh bertemu sama calon istrinya, itu mungkin sekitar tahun 9 berapa lah. Waktu itu di Radio SK tuh ada acara outbound lah. Abdel bawa pacarnya, mungkin itu yang jadi istrinya. Jadi begitu. Jadi cuma itu aja? Itu aja udah. Ini kan udah berteman lama nggak pernah saling ngobrol, keluarga apa gitu, anak? Ada pertama kali yang saya sempat bertanya, kepo lah. Dia tuh, kan ada passwordnya kalau ngidupin laptop. Dia ketik nama anaknya, Keisha. Siapa tuh, Del? Ini anak gue, katanya gitu. Tahun 2003 waktu itu. Terus udah cuma gitu doang? Cuma gitu doang. Umur berapa gitu, enggak juga? Nggak tanya gitu lagi, karena kan waktu itu cukup lama juga nggak ketemu sama Abdelnya. Oh, jadi cuma itu aja. Jadi itu nama Keisha itu menjadi password? Jadi password untuk hidupin laptopnya. Terakhir kapan sih ketemu Cing Abdel? Saya ketemu waktu meninggal kan Senin. Hari Jumat sebelumnya saya ketemu bikin podcast. Gak cerita apa-apa tuh Cing Abdel? Gak cerita apa-apa. Kalau ada ternyata anaknya lagi sedang sakit. Karena kalau menurut saya sih Abdel udah cukup tangguh lah. Dalam arti menghadapi masalah-masalah gitu. Kalau memang udah agak kepepet atau mungkin agak-agak sulit, baru mungkin cerita sama saya. Biasanya membentuk pertemanan seperti itu. Dan saya pun juga nggak pingin terlalu sok jadi pahlawan atau jadi kepo, enggak lah. Kita udah sama ngerti batasan-batasannya. Jadi kalau nggak cerita, ya nggak ditanya. Betul, kalau nggak cerita, berarti si Abdel sudah bisa mengatasi. Demikian juga Abdel berpikir gitu. Kalau saya nggak cerita, berarti saya udah bisa menghadapi, kurang lebih gitu. Mengatasi. Mas Temon kan mengatakan nanti ada waktunya lah kalau kita mau ngobrol nanti menanya. Betul. Biasanya tuh nunggu berapa lama? Tunggu Cing Abdelnya menghubungi dulu, baru itu tahu bahwa itu adalah saat yang tepat atau gimana? Kadang-kadang nih berdasarkan pengalaman, ya itu tercipta dengan sendirinya lah. Nggak perlu misalnya seminggu lagi atau ntar gimana. Pasti nanti akan ada waktunya lah untuk nggak perlu ditentuin acaranya, tanggalnya segala macam gitu, seperti itu. Karena kan dengan sekarang ini kan boleh dibilang karena punya kesibukan masing-masing. Ini ada juga nih yang lagi rame ya berkaitan dengan postingan gitu ya. Kemarin ada juga kan banyak teman-teman selebriti yang mengucapkan bela sungkawa. Terus ada juga, ini kan sama-sama pelawak ya, sama-sama komedian. Ada Komeng juga. Bang Komeng ini kan memang juga punya pengalaman yang sama beberapa tahun yang lalu ya. Anaknya juga meninggal dunia begitu ya. Dan ucapannya adalah semoga almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Sabar ya Pak. Aneh pernah ngerasain dulu anak aneh yang cewek sampai nggak makan aneh gitu. Ya ini kan sharing, tapi dalam kurungnya emang bini aneh nggak masak sih gitu ya. Dan ini kemudian banyak menuai pro dan kontra dari netizen gitu. Kalian yang kok bercanda sih gitu. Nah, ini aja baru semalam
anak saya bacain komentar ini seperti ini, saya bilang sama anak saya, itulah kalau sudah memang merasa deket dan segala macam, mungkin buat orang lain terkesan kok dibecandain sih. Saya juga pasti yakin lah, kami juga tidak maksud untuk bercanda, tapi ada maksud untuk menghibur kawan supaya jangan terlalu larut dalam kesedihan. Mungkin dengan Komeng bisa aja nih, mungkin begitu. Kalau saya baca ini misalnya buat saya juga akan merasa terhibur juga karena ada temen yang bisa mencairkan suasananya lah. Dan apalagi juga punya pengalaman yang sama gitu ya. Itu tadi tuh garis bawahnya, bahwa kalau memang sudah punya kedekatan yang akrab banget gitu ya, kadang-kadang hal yang kayak gini tuh ya bisa diterima jadi biasa aja. Beda kalau tiba-tiba netizen yang nggak tahu dari mana gitu ya, atau nggak dekat punya bercandaan yang sama, mungkin rasanya beda. Itu ya di media sosial seperti itu. Benar, gitu ya. di media sosial seperti itu. Seperti saya menghadiri pernikahan anak saya 20 tahun nggak ketemu, itu malah sesama netizennya yang saling ribut tuh. Padahal? Artinya kan bukan karena saya dibilang orang tua biadab, nggak ini segala, wah kan tahu sendiri lah kalau komentar netizen. Ya saya sih nggak usah juga saya membalas untuk membenarkan diri saya, enggak lah. Kan orang bisa lihat sendiri gitu. Seru emang hal-hal kayak gitu. Baik, kita akan bergabung lagi sama bintang tamu kita. Selain berikut ini tetap di Rumpi No Secret.